Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pratomo Setiaji selaku dosen mata kuliah struktur data, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi binary search tree. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Sela Ayu Fitra Rostiani dengan NIM 202453078. Saya Imratu Solihah dengan NIM 202453101. Saya Itsina Kamia Ida dengan NIM 202453100. Saya Novita Mukarramah dengan NIM 202453107. Yang pertama adalah konsep dasar dari Binary Search Tree atau BST. Binary Search Tree atau BST adalah struktur data berbentuk pohon biner yang tersusun secara terurut. Setiap node pada BST hanya memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan juga anak kanan. Aturan utama dalam BST adalah bahwa nilai yang berada di anak kiri harus lebih kecil daripada nilai node induk atau rootnya, dan nilai di anak kanan harus lebih besar. Aturan ini berlaku secara rekursif pada setiap node di dalam pohon. Karena sifatnya yang terstruktur dan terurut, BST memungkinkan berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, dan juga penghapusan data yang dapat dilakukan dengan cepat dan juga efisien, terutama ketika pohon seimbang. Setelah memahami konsep dasar dari binary search, selanjutnya adalah traversal. Traversal dalam binary search adalah proses mengunjungi setiap node dalam suatu tree. Traversal biasa digunakan untuk pencarian, penyisipan, penghapusan, bahkan untuk menampilkan dan mencetak data. Jenis dari traversal ada 3, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Traversal pre-order dimulai dengan mengunjungi root, kemudian anak kiri, lalu anak kanan. Dengan kata lain, traversal pre-order ini root berada di awal. Kemudian, in-order traversal yaitu dimulai dengan mengunjungi anak kiri, kemudian root, lalu anak kanan. Dengan kata lain, in-order ini root berada di antara 2 anak. Lalu yang terakhir, traversal post-order dimulai dengan mengunjungi anak kiri, kemudian anak kanan, lalu root. Dengan kata lain, root terletak pada bagian akhir setelah anak kanan dan anak kiri. Oke, operasi dasar dari BST yang pertama adalah insert. Proses insert dilakukan mulai dari node akar atau root, kemudian membandingkan nilai yang ingin dimasukkan dengan nilai root saat ini. Jika nilai baru lebih kecil, maka traversal akan bergerak ke arah anak kiri. Jika lebih besar, maka akan bergerak ke arah anak kanan. Proses ini akan terus berulang hingga ditemukan posisi kosong atau nol, tempat di mana node baru akan ditempatkan. Dengan demikian, struktur dan aturan BST tetap terjaga. Sebagai contoh, jika kita ingin menyisipkan angka 25 ke dalam BST yang memiliki root bernilai 60, traversal akan bergerak ke arah kiri, karena 25 lebih kecil dari 60. Dan jika masih lebih kecil dari nilai berikutnya, maka akan terus bergerak ke kiri hingga ditemukan posisi 0 atau kosong. Nah, visual dari operasi insert dapat dilihat lebih lanjut pada video berikut ini. Operasi search atau pencarian dalam binary search tree digunakan untuk mengetahui apakah suatu nilai ada di dalam pohon atau tidak. Proses pencariannya sangat efisien karena memanfaatkan aturan struktur BSC, yaitu data di sebelah kiri lebih kecil dan di sebelah kanan lebih besar dari node induk. Saat mencari, kita mulai dari node akar atau root, lalu membandingkan nilai yang dicari dengan nilai node tersebut. Jika sama, berarti data ditemukan. Jika nilai yang dicari lebih kecil, maka pencarian dilanjutkan ke anak kiri. Jika lebih besar, kita lanjut ke anak kanan. Proses ini diulang terus mengikuti cabang yang sesuai hingga data ditemukan, atau sampai tidak ada node lagi, yang berarti data tidak ada di dalam pohon. Karena hanya mengikuti satu jalur, pencarian ini jauh lebih cepat dibandingkan mencari dari awal hingga akhir seperti pada daftar biasa. Misalnya, jika kita mencari angka 97 dan rootnya adalah 60, maka langsung ke arah anak kanan, karena 97 lebih besar dari 60. Kemudian ke arah anak kanan lagi, karena 97 lebih besar dari 70. Sehingga data dapat ditemukan dengan beberapa langkah saja. Visual lebih lanjut dapat dilihat pada slide berikut ini.
Operasi dasar binary search tree yang terakhir adalah operasi delete. Operasi delete atau penghapusan dalam binary search tree digunakan untuk menghapus node dari binary search tree tanpa merusak aturan struktur dari binary search tree. Karena kita harus tetap menjaga agar aturan binary search tree tetap rapi dan juga terurut. Secara umum, ada 3 kemungkinan saat kita ingin menghapus buah node. Pertama, jika node yang ingin dihapus tidak memiliki anak atau tanpa anak, maka kita cukup langsung menghapusnya. Yang kedua, jika node yang akan kita hapus hanya memiliki satu anak, maka kita cukup mengganti node yang ingin dihapus dengan anaknya atau menyambungkan anaknya langsung ke parent node yang ingin dihapus. Ketiga, jika node yang ingin kita hapus punya 2 anak, maka kita tidak bisa langsung menghapusnya seperti yang pertama maupun yang kedua. Kita harus mencari pengganti yang cocok agar susunan pohonnya tetap teratur. Umumnya, cara yang digunakan adalah mencari suksesor atau nilai terkecil dari anak kanan node tersebut. Dengan begitu, posisinya dijamin akan menjaga aturan binary search tree tetap benar. Karena nilai terkecil dari anak kanan akan menjadi nilai tengah atau parent dari node yang akan dihapus. Setelah menemukan nilai terkecil itu, kita salin nilainya ke node yang ingin dihapus, sehingga seolah-olah kita menggantinya. Lalu, barulah kita hapus node asal nilai tersebut, karena sekarang nilainya sudah dipindahkan ke atas. Jika kita ingin melakukan operasi delete dalam binary search tree, pada kemungkinan yang pertama, jika node yang akan kita hapus tidak memiliki anak, maka kita bisa langsung menghapusnya. Dalam tree ini, node yang tidak memiliki anak adalah node dengan value 22, 30, 55, dan 72. Kita ambil satu contoh. Misalkan kita ingin menghapus node 30, maka kita bisa langsung menghapusnya dengan memutus penghubung atau referensinya dari node induk atau parent. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan website VisualGo. Kita masukkan node yang akan dihapus, yaitu 30. Nah, jadi jika node yang akan dihapus tidak memiliki anak kiri maupun anak kanan, maka node tersebut langsung dihapus dengan memutus edge atau penghubung dari node parent-nya. Dengan demikian, pohon tetap terhubung secara utuh karena node tidak memiliki anak, maka tidak ada anak yang harus dipindahkan. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, jika node yang akan kita hapus hanya memiliki satu anak, baik hanya memiliki anak kiri maupun anak kanan, maka kita cukup mengganti node yang ingin dihapus dengan anaknya atau menyambungkan anaknya langsung ke parent node yang dihapus. Contohnya dalam gambar tree ini, node yang hanya memiliki satu anak adalah node dengan value 4, 24, 46, dan 61. Kita ambil satu contoh, misalkan kita akan menghapus node 4, maka kita cukup mengganti node yang ingin dihapus dengan anaknya. Dalam hal ini, 6 ini akan menggantikan parent node-nya, yaitu 4. 6 akan berpindah ke node 4. Lalu, node asalnya akan dihapus. Untuk lebih memperjelas visualisasinya, kita kembali gunakan website VisualGo. Kita masukkan node yang akan dihapus, yaitu node 4. Nah, jadi
Jika note yang akan dihapus hanya memiliki satu anak, maka anak tersebutlah yang akan menggantikan note yang ingin dihapus. Dengan begitu, aturan struktur binary search tree tetap terjaga, yaitu anak kiri lebih kecil dari parent dan anak kanan lebih besar dari parent. Dalam hal ini, node 23 yang merupakan parent lebih besar dari anak kirinya yaitu 6 dan lebih kecil dari anak kanannya yaitu 24. Dan kemungkinan yang terakhir dalam operasi delete adalah jika node yang dihapus memiliki dua anak. Caranya sedikit berbeda dengan yang pertama dan kedua. Kita tidak bisa langsung menghapus node yang kita inginkan begitu saja. Kita harus mencari pengganti atau successor yang cocok agar susunan pohonnya tetap teratur dan tidak merusak aturan binary search tree. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, yaitu mencari nilai terbesar dari anak kiri node yang akan dihapus. Yang kedua dengan mencari nilai terkecil dari anak kanan node yang akan dihapus. Sebagai contoh, dalam gambar tree ini, node yang memiliki dua anak adalah node dengan value 29, 68, dan 88. 29 memiliki dua anak kiri kanan yaitu 15 dan 35. 68 memiliki anak kiri kanan yaitu 29 dan 88. Dan kemudian 88 juga mempunyai dua anak di sisi kanan yaitu 79, di sisi kanan yaitu 92. Kita ambil satu contoh. Misalkan kita ingin menghapus node 88. Tadi ada dua cara. Yang pertama dengan mencari nilai terbesar di anak kiri. Nilai terbesar di anak kiri. Anak kirinya adalah ini. Nilai terbesar di anak kiri yaitu 85. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mencari nilai terkecil di anak kanan. Anak kanannya adalah ini. Lalu nilai terkecilnya adalah 92. Kenapa nilai yang menjadi pengganti harus nilai terbesar di anak kiri atau nilai terbesar di anak kanan? Alasannya karena jika node yang akan dihapus memiliki dua anak, maka kita harus menghapus dengan tetap memperhatikan aturan bahwa anak kiri lebih kecil dari parent dan anak kanan lebih besar dari parent. Nah, nilai yang akan menggantikan node yang dihapus harus memiliki value tengah dari anak kiri dan anak kanan. Dengan begitu, posisinya dijamin akan menjaga aturan binary search tree tetap benar. Dari kedua cara tersebut, secara umumnya lebih banyak digunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari pengganti node yang dihapus dengan nilai terkecil di anak kanan. Dalam hal ini, jika kita ingin menghapus node 88, maka yang akan menjadi penggantinya adalah node 92. Setelah menemukan nilai terkecil itu, kita salin nilainya ke node yang ingin dihapus, sehingga seolah-olah kita menggantinya. Jadi 92 ini kita salin ke 88. Jadi 88 ini akan diganti dengan 92. Kemudian node asalnya akan dihapus. 92 ini akan dihapus. Jadi 99 akan tersambung langsung ke 92 dan 92 akan tersambung langsung ke 68. Dengan cara ini, pohon tetap tertata rapi dan aturan bahwa anak kiri lebih kecil dan anak kanan lebih besar tetap berlaku. Untuk membuktikannya dan untuk lebih jelasnya, kita buktikan, kita masukkan node yang akan dihapus yaitu 88.
Nah, jadi terbukti bahwa jika node yang akan dihapus memiliki 2 anak, maka kita menggantikannya dengan nilai terkecil di anak kanan node yang akan dihapus. Dengan begitu, pohon tetap tertata rapi dan aturan bahwa anak kiri lebih kecil dari parent dan anak kanan lebih besar tetap berlaku. Selanjutnya adalah demo simulasi program Binary Search Tree atau BST yang telah kita buat menggunakan Python. Program ini terdiri dari 2 kelas utama. Yang pertama, kelas node sebagai struktur dasar pohon. Dan yang kedua, Binary Search Tree sebagai pengelola pohon secara keseluruhan. Dengan program Binary Search Tree ini, kita bisa menyisipkan data baru ke dalam pohon atau insert. Mencari data tertentu ke BST atau sort. Menghapus data dari BST tanpa merusak aturan struktur BST atau delete. Serta menampilkan isi pohon dengan berbagai metode penelusuran atau tree traversal seperti in order, pre-order, dan post-order. Nah, misalkan kita memasukkan 9 data awal ke dalam BST, yaitu 60, 30, 70, 23, 33, 68, 97, 34, dan 99. Selanjutnya, jika kita menambahkan nilai baru 25, mencari data 97, dan menghapus data 70, maka akan menghasilkan output tree traversal dari 9 data awal tadi meliputi in order, pre-order, dan post-order. Selanjutnya, ada outputan setelah menyisipkan data 25 berdasarkan berbagai metode tree traversalnya. Kemudian, output setelah mencari data 97, yaitu data 97 ditemukan. Yang terakhir, output setelah menghapus data 70 berdasarkan berbagai metode tree traversalnya. Manfaat BST di dunia nyata. Yang pertama yaitu pencarian data cepat. Contohnya, 1. Mencari kata di kamus digital. 2. Menemukan nama di daftar kontak HP yang sudah diurutkan. 3. Pencarian nama pengguna di database karyawan atau sistem login. Yang kedua yaitu problem solving. Contohnya, menentukan batas minimum ataupun maksimum suatu nilai yang memenuhi kondisi tertentu. Misalnya yaitu mencari kapasitas minimum lift agar bisa mengangkat semua orang dalam jumlah perjalanan tertentu, atau binary search pada hasil. Yang ketiga yaitu recommendation system. Contohnya, 1. Mencari produk dengan harga tertentu di Tokopedia atau Shopee yang sudah diurutkan berdasarkan harga. 2. Filter harga di booking hotel, misalnya ingin kamar antara harga 500.000 sampai dengan 700.000. Dari materi binary search tree tadi yang sudah dijelaskan, dapat kami simpulkan bahwa binary search tree adalah struktur data pohon biner yang mengatur setiap node sehingga nilai di anak kiri selalu lebih kecil dan nilai di anak kanan selalu lebih besar dari node induknya, memungkinkan operasi insert, search, dan delete data dilakukan secara efisien dengan kompleksitas rata-rata 0 log n. Dengan sifat terurut ini, BST sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis, serta mendukung transversal in order yang menghasilkan data dalam urutan terurut, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi komputer yang memerlukan akses data cepat dan terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.